Balik lagi bareng aku Iva di Bisik, Bincang Asik Psikologi, podcast yang nemenin kamu ngobrol santai soal psikologi sehari-hari. Nah, kalau kita scroll medsos akhir-akhir ini, pasti sering banget lihat berita atau video demo kan? Ada yang rame di jalan, ada juga yang rame di kolom komentar. Tapi di balik teriakan massa, poster, dan gas air mata, ada sisi psikologis yang sering kelewat dibahas. Dan itu yang bakal kita obrolin hari ini. So, siap-siap ya, kita bahas demo dari kacamata psikologi. Demo beberapa minggu terakhir bikin jalanan penuh orang. Ada mahasiswa, ada ojol, bahkan ada aktivis. Tuntutannya macam-macam, mulai dari kebijakannya dianggap nggak adil, sampai masalah kesejahteraan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, demo itu bukan cuma aksi politik. Dia juga bentuk ekspresi emosi kolektif. Ada rasa marah, kecewa, tapi juga ada semangat bareng-bareng. Jadi kalau biasanya kita ngerasa emosi itu sesuatu yang pribadi, demo nunjukin kalau emosi bisa jadi milik bersama dalam sebuah kelompok. Buat teman-teman yang langsung turun aksi, psikologisnya bisa campur aduk. Di satu sisi, jelas ada rasa stres, capek fisik, rasa takut, bahkan trauma kalau sampai lihat kekerasan. Tapi di sisi lain, justru muncul rasa kuat, berdaya, dan solid. Bayangin aja, kamu teriak bareng ribuan orang, rasa suaramu didengar, dan itu bisa jadi booster emosional banget. Beberapa riset juga bilang, protes bisa bikin orang merasa lebih punya kontrol atas hidupnya. Jadi meskipun capek, ada energi baru yang muncul. Sekarang, gimana dengan kita yang cuma lihat dari layar? Ada yang cemas setiap lihat update, apalagi kalau videonya penuh dengan kekerasan. Ada yang overthinking, dan bahkan ada juga yang rasa bersalah karena gak ikut aksi demo. Padahal, penting banget buat diingat, berpartisipasi itu bisa dengan banyak bentuk, gak harus selalu ada di jalanan. Karena berpartisipasi itu bisa dengan lewat donasi, share informasi yang valid, atau sekedar ngobrolin isu ini biar makin banyak yang peduli. Demo itu unik, karena efeknya gak selalu negatif. Ada sisi positif yang sering terlewat, seperti rasa kebersamaan bikin kita ngerasa nggak sendirian, harapan tumbuh waktu kita lihat banyak orang punya tujuan yang sama. Bahkan, buat sebagian orang, demo bisa jadi cara buat ngelola emosi. Daripada mereka marah sendirian, mereka pilih salurnya lewat aksi yang kolektif. Tapi ya, tetap ada risiko, seperti burnout, kelelahan emosional, dan trauma. Jadi, kuncinya ada pada cara kita dalam menyeimbangkan energi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga mental di tengah situasi demo? Oke, jadi ini ada beberapa tips singkat yang bisa dipraktikkan. Yang pertama, batasi cerita. Seperti cek update, tapi jangan terus-terusan scrolling. Yang kedua, punya safe space. Entah itu ngobrol sama teman atau journaling. Karena penting banget punya tempat buat buang emosi. Yang ketiga, jaga tubuh. Seperti tidur yang cukup, makan teratur, dan juga kalian harus bisa menghidrasi tubuh kalian dengan cara minum air. Karena serius deh, dehidrasi itu bisa bikin emosi kita makin naik loh. Terus yang terakhir, ingat batas diri. Aktivisme itu emang penting, tapi kesehatan mental juga sama pentingnya. Kalau kalian capek, istirahat itu bukan berarti kalian merasa lemah loh. Jadi kesimpulannya, demo itu gak cuma soal aksi politik, tapi juga punya dampak psikologis yang besar, baik buat yang turun langsung, maupun buat yang nonton dari jauh. Ada rasa takut, ada rasa trauma, tapi juga ada rasa harapan dan rasa kebersamaan. Dan itu semuanya valid. Jadi buat kalian yang punya pengalaman soal demo, baik yang ikut langsung atau sekedar jadi saksi, ceritain aja ke orang-orang terdekat. Karena dengan cerita, kita bisa saling nguatin. So, terima kasih buat kalian udah dengerin episode Bisik kali ini. Jangan lupa follow podcast ini biar gak ketinggalan obrolan asik berikutnya. Aku Iva, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, ngobrolin psikologi itu gak harus ribet. Cukup dengan Bisik Psikologi.